Wacana pengusungan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terus menguat. Calon petahana Basuki Cahayapurnama menilai jika Risma maju pada Pilgub DKI, maka warga Jakarta diuntungkan karena memiliki banyak pilihan pemimpin yang baik. Nama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini atau Risma semakin kuat terdengar akan maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta melalui PDI Perjuangan. Sejumlah poster dan meme Risma for DKI 1 pun sudah tersebar di media sosial. Risma pun diprediksi akan menjadi pesaing terkuat bagi calon petahana Basuki Cahayapurnama. Menanggapi kemungkinan majunya Risma dalam Pilgub DKI, Ahok menilai hal ini akan menguntungkan warga Jakarta karena memiliki lebih banyak pilihan calon pemimpin yang baik. Memang kan tergantung orang Jakarta. Kalau semakin banyak pilihan, warga Jakarta makin diuntungkan. Ya sama kayak kita beli produk kan. Coba kalau handphone mereknya cuma merek A doang. Handphone mereknya banyak kan kita untung, bisa pilih-pilih handphone mana yang terbaik dan termurah. Untuk terus menambah dukungan KTP warga, teman Ahok membuka posko di Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat. Sedikitnya 3 posko dibuka untuk memudahkan warga yang ingin memberikan dukungan KTP pada pasangan Ahok Heru yang maju melalui jalur independen. Meski jumlah dukungan KTP telah melebihi persyaratan KPU, namun teman Ahok terus menambah pengumpulan KTP dukungan untuk pasangan Ahok dan Heru. Sedikitnya 3 posko teman Ahok dibuka di Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Posko ini dibuka di tengah permukiman warga dengan tujuan untuk mempermudah warga yang ingin memberikan KTP dukungan untuk Ahok. Keberadaan posko ini disambut baik warga dan kerap dijadikan tempat berkumpul bagi warga. Hingga saat ini dari ketiga posko sudah terkumpul 6.000 KTP dukungan untuk Ahok. Total KTP dukungan yang sudah dikumpulkan teman Ahok saat ini mencapai sekitar 771.000 KTP. Ditargetkan KTP dukungan akan mencapai 1 juta hingga bulan Juni mendatang. Untuk bertarung menjadi orang nomor 1 di tubuh Partai Beringin. Siapapun yang menang, sinyal Golkar bergabung ke pemerintahan Jokowi JK kian menguat. 8 nama calon ketua umum telah mengantongi nomor urut. Nomor inilah yang akan menjadi modal kampanye mereka untuk mendulang suara dari peserta Munaslup Golkar di Nusa Dua Bali pada 15 Mei mendatang. Banyak kalangan menilai Ade Komarudin dan Setia Novanto memiliki peluang yang sangat kuat jika dibandingkan dengan kandidat lainnya. Selama ini, Ade Komarudin maupun Setia Novanto dikenal sebagai loyalis Abu Rizal Bakri. Baik Ade Komarudin maupun Setia Novanto, jika terpilih sebagai orang nomor 1 Golkar, sudah menunjukkan sinyal kuat untuk merapat ke pemerintahan Jokowi JK. Pertama-tama, kita akan memperkuat jaringan-jaringan yang ada di daerah-daerah, dan yang kedua kita akan bekerjasama dengan pemerintah, yaitu Presiden Jokowi dan juga Yusuf Kala, dan yang ketiga kita akan melakukan transformasi daripada Partai Golkar yang modern, yang solid, kuat, dan mengakar sehingga untuk kejayaan Partai Golkar ke depan. Ya. Nah, andai nanti memang terpilih, tentu saya akan melakukan banyak hal untuk partai dan untuk negara ini. Terutama untuk negara ini adalah sama-sama membantu pemerintah untuk mesejahterakan rakyat Indonesia. Golkar selama ini dikenal sebagai partai pendukung pemerintahan. Hanya di awal pemerintahan Jokowi JK, Golkar berada di luar. Golkar memilih bergabung dengan koalisi Merah Putih yang digagas Prabowo Subianto. Namun berada di luar pemerintahan malah menjadi duri bagi tubuh Partai Golkar. Hampir 2 tahun terakhir, Golkar dilanda konflik internal. Setelah saling menggugat, kedua kubu, baik Agung Laksono maupun Abu Rizal Bakri, sepakat untuk rekonsiliasi. Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono sama-sama berkomitmen untuk tidak maju sebagai orang nomor 1 di Golkar lagi. Mereka siap lengser dan memberikan kesempatan kepada Golkar muda untuk bertarung di Munaslup.
8 nama calon ketua umum kini mulai menjual gagasan dan harapannya terhadap masa depan Golkar di pemerintahan. Kalau misalnya dia didukung oleh Abu Rizal Bakri, tapi dia tidak didukung oleh pemerintah. Ini saya misalnya pemerintah lebih ke Ade Komarudin, sepertinya Setia Novanto lebih, itu akan ada pertarungan, akan menentukan. Tapi kalau orang itu akan fokus mendapatkan semuanya, dia akan lebih kuat. Yang paling mungkin kalau tiga, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada calon-calon lain, ya tadi itu Ade Komarudin, Setia Novanto, dan Airlangga Hartarto. Siapapun pemenang Golkar 1, nampaknya akan mengembalikan rel Golkar di jalur kekuasaan di pemerintahan. Tim Liputan, Metro TV. Berita pertama pemirsa, ribuan kendaraan wisatawan yang hendak pulang usai menghabiskan libur panjang di sejumlah tempat wisata di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Sabtu malam memadati sejumlah jalan protokol serta sejumlah jalan alternatif lainnya. Ribuan kendaraan wisatawan dari luar kota ini memadati Jalan Raya Alun-Alun Lembang, Jalan Raya Subang, dan Jalan Raya Panorama. Bahkan di pertigaan Betrik, arus lalu lintas sempat tersendat. Sementara wisatawan lain mencari sejumlah jalan alternatif seperti Jalan Sesko AU, Punclut, dan Jalan Dago Atas. Para wisatawan ini meninggalkan tempat wisata di kawasan Lembang seperti di Pemandian Air Panas Sariater, Subang, Gunung Tangkuban Perahu, serta beberapa tempat wisata lainnya. Untuk mengurai kemacetan, petugas dari Polres Cimahi menurunkan 2/3 kekuatannya. Diperkirakan arus balik masih akan terjadi hingga hari Minggu ini. Kawasan Car Free Night Asia Afrika Kota Bandung, Jawa Barat dipadati ribuan wisatawan dari luar daerah. Mereka menikmati hiburan musik dan berjalan-jalan di sekitar Gedung Merdeka. Kawasan Car Free Night Asia Afrika dipadati wisatawan luar daerah yang masih memanfaatkan libur panjang dan akhir pekan di Kota Bandung, Jawa Barat. Selain untuk berjalan-jalan, menikmati hiburan live music, para wisatawan berfoto bersama di depan Gedung Merdeka. Akibat adanya Car Free Night, terjadi pengalihan arus lalu lintas di kawasan Asia Afrika. Hingga Sabtu sore, kemacetan parah terjadi di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kemacetan hampir terjadi di seluruh lokasi yang diakibatkan oleh adanya arus balik dan ribuan wisatawan yang masih memilih berwisata. Untuk mengantisipasi kemacetan parah, polisi memberlakukan buka tutup jalan menuju Kota Bandung dan menuju Subang. Ya, bagaimana kondisi libur panjang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat? Kami langsung bergabung bersama rekan kami, ada reporter Aftian Siswoyo yang saat ini berada di Gadok, Kabupaten Bogor. Aftian, bagaimana kondisi lalu lintas di wilayah Gadok saat ini? Ya Zagia, berdasarkan pantauan dari tim kami, kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah puncak ataupun arah sebaliknya dari puncak yang akan menuju ke Jakarta ataupun ke Kota Bogor, saat ini terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Dan kendaraan yang melintasi wilayah ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus antar kota ataupun bus pariwisata. Dan meskipun sempat tersendat ataupun terhenti tadi pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, kendaraan yang akan menuju puncak dari arah Jakarta ataupun dari arah Bogor pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat tadi, sistem satu sudah dibuka sehingga di kedua arahnya sudah normal kembali. Namun sempat terjadi penumpukan volume kendaraan pada pukul 18 hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat tadi, sudah kembali lancar pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selain itu juga Zakia, ada beberapa titik yang menuju ke arah puncak yang perlu diwaspadai, seperti di arah Taman Safari, kepadatan terjadi di ruas jalan menuju Jakarta, namun di arah sebaliknya cenderung ramai lancar. Kemudian di Cisarua, penumpukan kendaraan juga terjadi dari arah puncak menuju Jakarta dan ramai lancar di arah sebaliknya. Dan di sini di Taman Wisata Matahari, penumpukan kendaraan terjadi ke arah puncak karena memang di daerah ini ada persimpangan loka. Dan untuk di puncak sendiri di kilometer 81, arus lalu lintas cenderung ramai lancar di kedua arahnya. Dan bagi masyarakat yang akan berlibur ke arah puncak esok hari dihimbau untuk berangkat lebih pagi untuk menghindari
penumpukan volume kendaraan dan juga buka tutup jalur dari arah puncak ataupun arah menuju Jakarta. Dan di sini ada beberapa alternatif yang dapat digunakan, yaitu di jalur Bendungan Pasir Muncang dan juga Jalan Cikopo Selatan. Ya Zakia, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya, Alfian Siswoyo. Lonjakan penumpang arus balik liburan terjadi di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. PT ASDP mencatat terjadi kenaikan penumpang hingga 3 kali lipat dibandingkan penyeberangan hari biasa. Lonjakan arus balik libur panjang akhir pekan mulai nampak di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Ribuan calon penumpang kapal yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa memadati loket. Pada umumnya mereka datang secara bergerombol. Hingga Sabtu malam, lebih dari 9.000 penumpang pejalan kaki telah menyeberang ke Pulau Jawa. Padahal biasanya jumlah penumpang mencapai 3.000 penumpang. Sementara di pintu loket penumpang kendaraan lebih didominasi pengendara mobil pribadi. PT ASDP mencatat sebanyak 28.000 lebih kendaraan telah menyeberang ke Merak, Banten, dan masih ada sekitar 17.000 lebih kendaraan pribadi yang belum kembali ke Pulau Jawa. Untuk melayani penumpang libur panjang akhir pekan, pihak pelabuhan telah menyiapkan 28 unit kapal Roro ukuran besar agar semua penumpang pejalan kaki maupun kendaraan dapat terangkut semua. Puncak arus balik liburan diprediksi terjadi pada Minggu malam.